Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan pembuangan air limbah laboratorium dan pengaruh racun dari bahan kimia dan biologi. Nah, di sini saya sendiri Hoirunisa sebagai pemateri pertama, pemateri kedua yaitu Nur Hidayati Fauziah, pemateri ketiga yaitu Muhammad Taufik, dan pemateri terakhir yaitu Hilyatul Laila. Jangan lupa ditonton dan disimak ya dengan baik. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari proses sisa aktivitas produksi baik industri maupun domestik yang biasa dikenal sebagai sampah dan kehadirannya tidak dikehendaki pada saat dan tempat tertentu karena tidak mempunyai suatu nilai ekonomis. Limbah laboratorium merupakan limbah yang berasal dari buangan hasil reaksi-reaksi eksperimen atau bahan-bahan yang sudah tidak digunakan kembali di dalam laboratorium, baik limbah biologi maupun limbah kimia. Tujuan pengolahan limbah yang pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan bahan-bahan kimia dan biologi sisa analisis. Yang kedua yaitu untuk dapat mengetahui dampak negatif limbah terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu untuk mengembangkan model-model produksi bersih yang dapat diterapkan secara tepat. Dan yang terakhir yaitu agar bijaksana guna mencegah dan mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip pengolahan limbah hasil laboratorium. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Artinya mengurangi penggunaan bahan-bahan atau terutama yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua yaitu reuse, yang berarti pemakaian kembali bahan-bahan hasil percobaan satu pada percobaan lainnya atau berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati Fauziah sebagai pemateri kedua akan melanjutkan membahas mengenai prinsip pengolahan limbah hasil laboratorium, yaitu pada poin C mengenai recycle. Recycle yaitu mendaur ulang barang atau bahan. Istilah daur ulang mengacu pada proses di mana item atau komponennya yang digunakan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Daur ulang dalam kegiatan laboratorium dapat dilakukan melalui mendaur ulang sampah atau limbah laboratorium atau barang bekas dari lingkungan sekitar untuk dimanfaatkan dalam kegiatan praktikum. Sebagai contoh, misalnya memakai bekas botol plastik minuman sebagai pot tanaman, kemudian memanfaatkan kaleng bekas kemasan makanan atau minuman sebagai bahan praktikum. Lalu, daur ulang ekstrak bahan berharga dari komponen yang mungkin dianggap sampah dan kemudian mengubahnya menjadi produk baru. Selanjutnya yaitu pada poin D berupa handle. Handle yaitu penanganan dan pembuangan bahan kimia tumpahan di laboratorium. Laboratorium yang baik merupakan laboratorium yang tidak hanya memperhatikan masalah ketelitian analisa saja, akan tetapi harus memperhatikan masalah pembuangan limbah. Jika limbah dibuang sembarangan, kemudian masuk ke badan air tanah dan mengalir ke pemukiman penduduk, maka akan menimbulkan bahaya dan merusak lingkungan. Implementasi manajemen bahan kimia dan limbah laboratorium mampu menghilangkan penyimpanan bahan kimia kadaluarsa dan rusak kemasan. Selain itu, dengan manajemen limbah bahan kimia berupa pemisahan bahan kimia kadaluarsa dan rusak kemasan, serta pengelolaannya sebelum dimusnahkan, maka akan mampu meminimalisasi potensi kontaminasi bahan kimia yang disimpan di gudang. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis pengolahan air limbah hasil laboratorium. Karakteristik air limbah laboratorium termasuk bahan berbahaya dan beracun. Air limbah akan mencemari air permukaan melalui proses peresapan air dalam tanah jika dibuang secara langsung. Proses pengolahan limbah tidak mungkin menghilangkan sama sekali konsentrasi bahan pencemar, akan tetapi hanya menurunkan atau meminimalkan bahan pencemar. Pengolahan air limbah terdiri dari 3 cara, yaitu yang pertama,
Pengolahan secara fisika. Pengolahan secara fisika dilakukan terhadap air buangan atau air limbah agar bahan tersuspensi dengan ukuran besar mudah mengendap atau bahan yang terapung disisihkan dengan cara penyaringan. Parameter pengendapan tersebut yaitu kecepatan mengendap partikel dan waktu retensi pengendapan yang sebelumnya dilakukan pemisahan cair dengan padatan melalui proses flotasi untuk menyisihkan bahan yang mengapung, kemudian proses filtrasi untuk menyisihkan bahan yang tersuspensi, lalu proses adsorpsi untuk menyisihkan senyawa aromatik, dan teknologi membran untuk menggunakan kembali air yang diolah. 2. Yaitu pengolahan secara kimia. Nah, pengolahan secara kimia yaitu pengolahan air limbah yang biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap atau koloid. Contohnya seperti logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun. Nah, menetralkan limbah cair dengan cara menambahkan bahan kimia tertentu itu agar terjadi reaksi kimia untuk menyisihkan bahan polutan. Lalu yang ketiga yaitu pengolahan secara biologi. Ditinjau dari segi lingkungan, proses penguraian secara biologi itu dapat dibedakan dengan dua jenis, yaitu proses aerob yang berlangsung hadirnya oksigen dan proses anaerob yang berlangsung tanpa oksigen. Selanjutnya yaitu cara mengumpulkan dan menyimpan limbah laboratorium. Oke. Yang pertama, penggunaan wadah pengumpulan limbah dengan kontainer atau jerigen yang sudah sesuai dengan standarisasi laboratorium. Lalu ada pencampuran bahan kimia lainnya, itu bahan yang dicampurkan harus kompatibel sehingga membuat tidak ada reaksi lain yang menghasilkan panas ataupun gas. Lalu pemberian label pada wajah dengan menuliskan nama cairan, jenis, dan bahan yang terkandung agar tidak tertukar dan mempermudah seperti itu. Selanjutnya yaitu penyimpanan tidak lebih dari setahun dan harus ditutup agar tidak menimbulkan kebocoran. Lalu semua limbah itu tidak boleh terpapar langsung oleh cahaya matahari. Kemudian semua drum yang berisi limbah yang bisa bereaksi harus disimpan terpisah untuk mengurangi kemungkinan kebakaran, ledakan, atau keluarnya gas. Yang terakhir yaitu limbah laboratorium seperti sarung tangan, kertas, dan kain lap yang terkontaminasi dengan bahan kimia berbahaya itu dapat dibuang dalam plastik limbah kimia, kecuali barang yang dapat menyebabkan kebocoran pada tas plastik tersebut. Selanjutnya yaitu pembuangan limbah yang baik dan benar. Yang pertama yaitu dengan cara mendaur ulang. Untuk limbah-limbah yang tidak bisa didaur ulang, seharusnya dipisahkan dengan limbah yang bisa didaur ulang. Yang kedua yaitu dibutuhkan tempat khusus pembuangan. Untuk limbah cair, dibuatkan sumur pembuangan khusus, di mana letaknya berjauhan dengan sumber air agar tidak mencemari lingkungan air masyarakat. Kemudian untuk limbah padat, dibuatkan tempat pembuangan yang memiliki cerobong yang sangat tinggi, agar tidak mengganggu masyarakat akibat baunya limbah tersebut. Yang ketiga yaitu pembuangan limbah yang baik dan benar dengan cara dikubur dalam tanah. Yang keempat yaitu dijadikan sebagai bahan baku produk turunan, seperti limbah batok kelapa yang diolah menjadi briket batok kelapa. Yang kelima yaitu dengan cara dinetralisir. Melalui proses penjernihan, kemudian limbah tersebut akan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Yang keenam yaitu dibakar atau dimusnahkan. Selanjutnya yaitu
limbah dijadikan pakan ternak. Berfungsi sebagai campuran pakan yang bisa meningkatkan kadar kandungan pakan ternak itu sendiri. Kemudian dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Contohnya yaitu seperti penggunaan limbah kotoran sapi sebagai pengganti gas LPG. Oke, kita tutup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bertanya, kalian bisa mengajukan pertanyaan lewat KCR. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.